warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Rose Intan Permatasari yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Serbuk dan Serbuk Pagi. Tak kenal maka tak aruf, jadi harus taat dulu. Perkenalkan, nama saya Faris Azminabila, NPM 022-057. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya yang bernama Dea Faulionita, Yenda Dwi Rolita, Faris Azminabila, saya sendiri, Zevia Putri, Ervina Margareta, Nia Supiani, Dea Indita, dan David Adrian Rizky. Pada praktikum kelas ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi penyajian materi oleh kelompok pemateri dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab antara audiens dan kelompok presentasi. Baiklah, langsung saja kita masuk sesi penyajian materi yang akan disampaikan kepada David Adrian Rizky. Dipersilakan. Perkenalan, saya David. Saya akan menjelaskan tentang materi pulvis. Pulvis itu atau biasa kita sebut dengan serbuk. Nah, pulvis itu adalah campuran kering dari bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Baiklah, serbuk itu adalah ditujukan untuk pemakaian oral dan pemakaian luar. Pulvis itu adalah serbuk yang mudah larut daripada bentuk sedia padat. Dan biasanya ini adalah campuran yang dilakukan menjadi homogen 2 atau lebih obat yang dilakukan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zevia. Pulveres atau serbuk pagi adalah serbuk yang dibagi di dalam bobot yang kurang lebih yang dibungkus menggunakan bahan pembungkus yang cocok digunakan untuk sekali minum atau dosis tunggal. Serbuk pagi atau pulveres, serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih telah dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas lain yang cocok. Pulveres yaitu serbuk yang dibagi dalam bobot yang sama, dibungkus menggunakan kemasan sekali minum. Serbuk pagi boleh dibagi secara penglihatan maksimal 10 serbuk secara bersamaan. Umumnya serbuk berbobot 0,5 gram, pengisiannya langsung. Baiklah, terima kasih atas Zevia yang berada di sini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ervina. Pada Ervina akan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan sediaan serbuk. Kelebihan sediaan serbuk yang pertama, dokter tidak terasa dalam dosis sesuai dengan keadaan sedia kita. Yang kedua, lebih cepatnya terutama untuk obat yang diterima oleh air. Yang ketiga, penyerapan lebih cepat dan lebih sempurna dibandingkan dengan sediaan ada yang lainnya. Yang keempat, cocok digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa yang sudah terkena kapsul atau tablet. Yang kelima, obat yang terlalu besar volumenya untuk dibuat tablet atau kapsul dapat dibuat dari bentuk serbuk. Dan yang keenam, pemilihan dosis yang sangat tepat sesuai dengan permintaan dokter. Yang pertama, tidak terkutupnya rasa tidak enak seperti pahit atau lengket di lidah. Pada saat mengkonsumsi obat, rasa dari masing-masing campuran serbuk itu masih berbeda. Jadi apabila rasa masih pahit saat mengkonsumsi rasanya juga pahit. Dan apabila obat lengket, tidak maka akan tetap lengket. Yang kedua, ada penyimpanan mulai diubah. Karena serbuk ini disimpan dalam kertas perkamen, kan kertas perkamen itu kan kalau kena air dia bisa basah dan menjadi lembab. Yang ketiga, ada saat meraciknya membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena meraciknya itu membutuhkan bahan-bahan lain, jadi relatif lama. Makanya kalau misalnya menunggu di apotek, biasanya kalau misalnya obat meracik kan biasanya murah. Kepada yang berada di Ervina, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Faulionita. Pada Dea Faulionita dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat serbuk. Syarat-syarat serbuk ada 3. Yang pertama kering, halus, sama homogen. Kering itu maksudnya tuh serbuk tuh tidak boleh terkena air atau apa karena itu susah untuk dibikin dimasukin ke kapsul atau ke bahan-bahan yang seperti putih gitu. Yang kedua itu halus.
Halus itu kita lakukan dengan cara kita periksa menggunakan tangan, terus itu kita letak di sini. Itu di mana dan itu halus atau belum. Kalau belum halus itu kita gerus lagi sampai dia benar-benar halus. Itu yang karmin itu homogen. Homogen itu dengan cara menambahkan karmin. Kalau karmin itu nggak usah terlalu banyak, yang penting warnanya itu agak ada perubahan gitu. Terima kasih. Baiklah, itu saja sama yang materi dari kelompok 1, yaitu serbu dan serbu bagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, akan silakan. Perkenalkan, nama saya Desika Putriansri, NPM F0I022123. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa sediaan serbu itu dapat menjadi lembab atau basah? Apa penyebabnya? Selanjutnya yang ingin bertanya, pada sini. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, hal-hal apa saja yang dilakukan pada saat pembuatan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dian Kaya Putri, NPF F0022099. Baiklah, di sini saya akan bertanya, mengapa sediaan serbu lebih cepat berefek daripada sediaan padat lainnya? Terima kasih untuk teman-teman atas antusiasnya dalam bertanya. Dimohon untuk menunggu sebentar karena jawaban dari pertanyaan kalian akan kami sampaikan. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan, mengapa sediaan serbu dapat menjadi lembab atau basah? Karena sediaan basah serbu kemungkinan disebabkan oleh adanya obat tertentu yang bersifat mikroskopis atau lembab, misalnya bentuk garam dan dalam bentuk kapsul. Kemudian dikeluarkan isinya untuk dicampurkan dengan bahan obat lainnya sehingga membuat serbu menjadi basah. Kepada Jessica, apakah sudah paham apakah ini menjawab? Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Dea Indita. Oleh Dea Indita, kami silakan. Baiklah, saya Elita Septiani akan menjawab pertanyaan dari sini. Pertanyaannya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat serbu. Yang pertama, obat yang berbentuk kristal atau bahan besar hendaknya digerus halus terlebih dahulu. Lalu, obat yang berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampurkan dengan zat penambah dalam motif. Yang ketiga, obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Apakah sudah jelas? Jadi jika bongkahan atau kristal yang digerus tapi tidak terlalu halus. Jadi jika masih ada bongkahan kristal yang belum halus, jadi sediaan yang akan dibuat itu digerus lagi sampai sediaan bentuknya homogen dan campur halus. Baiklah, terima kasih kepada Dea Indita. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu mengapa persediaan serbu lebih cepat berefek daripada sediaan padat? Sebab luas permukaan atau bidang sentuh serbu lebih besar dibandingkan bongkahan. Luas permukaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi berlangsung. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya masuk ke pertanyaan sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya pada Jihan, kami silakan. Perkenalkan, nama saya Jihan Istari, NPM FNI 02295. Mengapa pada serbu tidak ditambahkan varian rasa seperti rasa strawberry, jeruk atau lainnya? Jelaskan. Kan anak-anak lebih suka rasa gitu kan? Selanjutnya yang ingin bertanya,
Pada Agus, Saya Agus Briganti dari NPM 0502205 ingin bertanya pada kelompok 1, mengapa serbu atau serbu bagi harus halus dan homogen? Terima kasih. pertanyaan selanjutnya pada Adrian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ade Pratama, NPM 0I022115. Pertanyaannya, bahan utama apa saja yang terdapat dalam serbu atau serbu bagi? Baiklah, sesi tanya kami tutup. Dimohon untuk tunggu sebentar. Baiklah, selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh David. Kepada David, kami silakan. Dan sini saya akan menjawab pertanyaan Jihan. Mengapa pada serbuk tidak ada ditambahkan varian rasa? Karena dalam sediaan serbuk terdapat zat tambahan dalam sediaan hanya karmin yang berfungsi untuk melindungi warna, rasa, bau, dan di serbuk sudah terdapat Laksofa atau SL yang berguna sebagai pemanis. Gimana, sudah paham? Kelemahan serbuk ini tadi kan memiliki rasa pahit dan lengket di lidah, ya kan? Rasa pahit dan Lengket di lidah. Jadi untuk menutupi rasa pahit itu bisa nggak ditambahkan varian rasa? kan tadi sudah dijelaskan, di situ sudah dikasih pemanis. Karena di dalam sediaan serbuk itu terdapat zat tambahan dalam sediaan hanya karmin yang berfungsi untuk menutupi warna, rasa, bau, dan di serbuk sudah terdapat orang dan rasa. Ya, dan di serbuk sudah terdapat laksolat SL yang berguna sebagai pemanis. Nah, jadi di SL ini ada pemanis dan zat berfungsi tersebut. Bagaimana? Masih kurang jelas? Jelas? Kalau kasih dulu masih menjawab. Karena di dalam serbuk itu zat aktifnya itu cuma karmin sama SL. Kalau karmin itu untuk menutupi warna dan rasa, kalau SL itu untuk pemanis. Jadi nggak ada lagi tambahan pemanis sediaan lain di serbuk. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dea Indika. Pada Dea Indika Akan menjawab pertanyaan dari Agus. Pertanyaannya, mengapa serbu harus halus dan homogen? Karena serbu karena itu sudah termasuk caranya yaitu harus halus dan homogen dalam pembuatan serbu agar sediaan serbu mudah digunakan. Kalau sediaan serbu tidak halus berarti sediaan bukan termasuk sediaan serbu. Bagaimana? Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Yenda. Pada Yenda, silakan. Menjawab pertanyaan dari Adrian adalah bahan utama apa saja yang terdapat dalam serbuk dan serbuk tadi. Bahan utamanya ada zat tambahan, berupa karmin dan SL. Untuk dalam serbuk ada kaldu. Kalau yang serbu bagi itu kan untuk SL itu kan bahan tambahan, bukan bahan utamanya. Jadi bahan utamanya ada di SL. Ya. Baru ada zat tambahannya, karmin dan SL. Presentasi kami pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata, kami minta maaf. Pada Allah kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.